Carl berkata, "Tuan Rothschild, karena kita berbicara tentang pendapatan. Biarkan kepala keuangan kami memberitahu Anda tentang situasi keuangan kami saat ini." Steve melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, saya ingin bertanya. Dapatkah Anda mengakses data yang diminta oleh Departemen Keamanan untuk disegel secara internal?" "Ya." Chief Technology Officer berkata. "Semua data yang diambil oleh satelit akan langsung dikirim kembali dari satelit kami ke database server kami sesegera mungkin. Dan Departemen Keamanan mengharuskan data kami disegel dan tidak boleh dipublikasikan sebelum batas waktunya habis." Steve mengangguk sedikit. "Jika itu hanya sebuah persyaratan yang tidak bisa dipublikasikan, maka itu akan baik-baik saja. Ini akan berdampak tertentu pada misi penembakan awal satelit." Steve merasa lega. Setelah membeli perusahaan ini, dia tidak akan menghasilkan uang darinya. Akan lebih baik jika Charlie bisa menggunakannya dengan mudah. Yang terpenting adalah satelit-satelit ini harus terus berputar di angkasa. Jika tidak, dia lebih suka semua satelit melintasi tempat-tempat yang diminati Charlie dan memotret 24 jam sehari. Adapun bisnis awal perusahaan, itu bukan apa-apa. Dan tidak menghasilkan 1 sen pun merupakan hal yang dapat diterima. Memikirkan hal ini, Steve memandang CFO dan berkata, "Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan situasi keuangan." CFO berkata dengan hormat, "Tuan Rothschild, Skylink kini telah melalui 4 putaran pembiayaan. Dengan total jumlah pembiayaan $670 juta AS. Pembiayaan terakhir adalah awal tahun lalu, dengan jumlah pembiayaan $300 juta. Pendapatan tahunan kami tahun lalu adalah $230 juta AS. Dan laba bersihnya negatif $50 juta AS. Tahun ini belum berakhir, dan pendapatannya diharapkan sekitar $270 juta. Dan laba bersihnya diperkirakan negatif $100 juta AS. Hal ini terutama karena investasi perangkat keras tahun ini relatif besar. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda secara detail di aset tetap nanti. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kepada Anda cadangan uang tunai kami, investasi eksternal, dan situasi ekuitas. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja." Steve melambaikan tangannya, memandang Carl, dan berkata dengan serius, "Waktuku terbatas. Saya akan membiarkan para profesional terhubung untuk mendapatkan konten mendetail di masa depan. Saya akan memberitahu Anda kebutuhan akuisisi saya. Dan kemudian kami akan menetapkan harga dan secara langsung memajukan isu-isu inti. Apa yang kamu pikirkan?" Carl segera berkata, "Tidak masalah, kami akan mengikuti langkah Anda." "Oke." Steve mengangguk dan berkata, "Saya bertanya-tanya sebelum saya datang ke sini, dan orang yang relatif profesional mengevaluasi penilaian perusahaan Anda untuk saya. Mungkin berkisar antara 3 miliar hingga 4 miliar dolar AS. Tetapi Anda juga tahu bahwa penilaian itu sangat fiktif. Padahal valuasinya bisa mencapai 4 miliar dolar AS. Itulah harga yang dibayar orang lain ketika mereka berinvestasi pada Anda. Saya pikir Anda memiliki prospek yang bagus, dan saya memiliki 400 juta dolar AS untuk diinvestasikan pada Anda sebagai imbalan atas 10% saham Anda untuk dipertaruhkan di masa depan. Tetapi Anda tidak bisa memasukkan 400 juta dolar AS ini ke dalam saku Anda. Sebaliknya, itu akan ditempatkan di rekening perusahaan Anda untuk mengembangkan bisnis Anda. Jika Anda ingin memasukkannya ke dalam saku Anda sendiri, ini bukan investasi, tapi transaksi ekuitas swasta. Kalau begitu, tidak ada yang mau membayar 3 miliar. Pada titik ini, Steve berkata, "Tetapi saya bisa memberi Anda syarat yang tidak bisa Anda dapatkan di tempat lain. Saya akan langsung mengakuisisi perusahaan Anda senilai 5 miliar dolar AS. Dari 5 miliar dolar AS, saya bisa langsung memberi Anda 2,5 miliar, menjadikan Anda miliarder sejati dengan segera. Kalau begitu, kalian semua pemegang saham harus tetap di sini dan terus membantu saya menjalankan perusahaan ini. Saya tidak akan memberi Anda gaji tambahan apapun. Tetapi saya akan memberi Anda sisa 2,5 miliar dalam 3 tahun ke depan. Setelah 3 tahun, jika aku masih membutuhkanmu untuk tinggal di sini, kami akan menegosiasikan ulang persyaratannya. Jika Anda bisa menerimanya, Anda bisa langsung memasuki proses akuisisi hari ini. Jika tidak, saya akan kembali ke New York.
Penawaran ini berlaku selama 3 hari. Anda dapat menghubungi pemegang saham lain untuk mendiskusikannya. Jika Anda berubah pikiran, hubungi saya dalam 3 hari. Penilaian sebesar 5 miliar dolar telah jauh melebihi nilai pasar real Skyline. Meski Steve memberi batas waktu 3 tahun untuk mendapatkan uang tersebut, setidaknya tidak ada taruhan kinerja. Artinya, selama pemegang saham Skyline menandatangani, uang akan diterima. Saat ini, hal yang paling tidak dapat diterima untuk ditandatangani adalah perjanjian taruhan. Situasi dunia berubah secepat kilat. Anda mungkin berpikir bahwa industri Anda akan menjadi hotspot dalam 3 tahun ke depan. Tapi besok seluruh industri mungkin akan selesai seluruhnya. Dalam hal ini, tidak ada yang berani bertaruh bahwa kinerja di masa depan akan terus meningkat. Oleh karena itu, Carl segera memikirkan jawabannya. Dia tidak punya alasan untuk menolak lamaran ini. Meski demikian, ia tetap berharap bisa mengupayakan manfaat yang lebih besar. Bagaimanapun, dia menghadapi orang kedua di keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild cukup kaya untuk menyaingi suatu negara. 5 miliar dan 6 miliar, bagi mereka, mungkin seperti 50,000 dan 60,000 di mata masyarakat kelas menengah biasa. Wajar jika Anda mengeluarkan lebih banyak uang saat Anda menyukai sesuatu. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Steve, "T.N. Rothschild, kami dapat menerima persyaratan proposal Anda. Tetapi penilaian perusahaan sedikit lebih rendah dari ekspektasi kami. Kami berharap dapat meningkatkan valuasi Skyline menjadi 6 miliar. Jika Anda menerimanya, kami dapat menandatangani kontrak kapan saja." Steve tidak bodoh. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Tawaran ini didasarkan pada ketertarikan pribadi saya pada industri satelit penginderaan jauh. Jika saya menganalisis nilai aktual dan ruang pengembangan Skyline berdasarkan pasar yang rasional, saya tidak akan datang ke sini sama sekali. Jadi harga ini adalah harga tertinggi yang bisa saya berikan. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak akan ada ruang untuk pertumbuhan harga. Mengenai apakah masih ada ruang untuk penurunan harga, saya tidak bisa menjaminnya kepada Anda." Sikap Steve membuat Carl dilema. Dia tidak tahu apakah Steve mengatakan yang sebenarnya atau sengaja berbohong untuk menipu dirinya sendiri. Yang terpenting saat ini adalah mencoba apakah Steve bertekad mendapatkan Skyline karena alasan tertentu. Jika demikian, dia tidak akan menyerahkan 6 miliar dolar itu. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskan dan menutupi dirinya sendiri. Dia pasti akan menang pada akhirnya. Namun jika tidak, dia mungkin akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup untuk keluar dari kesulitan karena tawaran 6 miliar tersebut. Melihat Carl ragu-ragu, Steve mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tenang, "Sepertinya 3 hari terlalu lama bagimu. Izinkan saya memberi Anda waktu 3 menit untuk memikirkannya. Selama Anda menjawab ya, 2,5 miliar uang tunai akan masuk ke rekening Anda dalam waktu 10 menit. Jika Anda mengatakan tidak, atau mengatakan sesuatu yang tidak berhubungan dengannya, saya akan segera menghentikan akuisisi dan kembali ke New York. Anda yang memutuskan, dan hitungan mundur dimulai." Carl sangat gugup hingga dia hampir berkeringat dingin. Perasaan ini seperti bermain game menjawab pertanyaan dan melewati level. Jika dia menjawab pertanyaan terakhir dan mengumpulkan banyak bonus, dia bisa memenangkan lebih banyak bonus jika dia memilih untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi begitu dia kalah, semua bonus sebelumnya akan dihapus. Jika dia menyerah pada pertanyaan terakhir, akumulasi bonus dapat dimasukkan ke dalam sakunya dan tidak akan ada risiko lagi. 2 menit berlalu dengan cepat, dan Steve mengingatkannya. "Ini menit terakhir. Jika Anda masih belum bisa mengambil keputusan, aku akan kembali 1 menit lagi." Carl memandang Steve, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengambil keputusan dan berseru, "Ya, saya memilih ya." Setelah itu, dia menghela nafas lega di tempat. Steve mengangguk dan berkata, "Beri saya informasi ban semua pemegang saham Anda. 2,5 miliar dolar akan setara dengan bagian setiap orang. Dan semuanya akan terbayar dalam waktu 10 menit. Carl berseru, "Ten Steve, bukankah kita perlu menandatangani perjanjian kerangka kerja? Lalu menunggu audit sebelum membayar?" Proses akuisisi normal sangat rumit. Untuk memastikan bahwa perusahaan yang diakuisisi tidak memiliki ladang ranjau tersembunyi,
Pengakuisisi harus menyewa tim audit profesional untuk melakukan audit yang ketat. Tugas utamanya adalah memeriksa apakah situasi yang dikemukakan pihak lain itu benar. Baru setelah dipastikan tidak ada masalah barulah proses pembayaran dimulai. Namun, pendekatan Steve mengejutkannya. Dia bahkan tidak menandatangani perjanjian kerangka kerja. Jangankan audit, tapi langsung dibayar 2,5 miliar rupiah. Ini sungguh lelucon yang berlebihan. Melihat keterkejutan Carl, Steve berkata dengan tenang, "Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menipu uang dari kami. Karena kamu telah menyetujui tawaranku. Saya akan membayar uangnya cepat atau lambat. Tidak masalah jika saya membayarnya lebih awal atau terlambat. Jika ada masalah dengan audit, saya punya banyak cara untuk membuat Anda membayar kembali uang itu dengan bunga." Carl langsung mengerti. Bagi keluarga Rothschild, mereka tidak perlu khawatir ada orang yang gagal membayar uang yang mereka bayarkan. Di Amerika Serikat, jika seseorang berani gagal bayar pada rekening keluarga Rothschild, pihak lain pasti akan membayar mahal. Sekalipun Steve memberinya uang terlebih dahulu, dia tidak akan pernah berani menjebaknya dalam proses akuisisi selanjutnya. Jangankan mengambil uang dan tidak melakukan pekerjaan. Jadi, dia langsung berkata dengan penuh semangat dan rasa syukur, "TN Rothschild sangat mempercayai kami. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu." Steve mengangguk dan berkata, "Setelah uangnya tiba, saya akan memberi Anda alamat antarmuka. Anda harus membuka hak akses semua data di database Anda ke antarmuka ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Docking data seperti docking listrik. Antarmukanya seperti soket di rumah. Setelah antarmuka dibuat, dapat digunakan oleh perangkat lain untuk memperoleh listrik atau data melalui antarmuka. Selama antarmuka database Skyline dan antarmuka model I dapat dioperasikan, model I dapat terus mengambil data dari database Skyline." Carl tentu saja tidak punya alasan untuk menolak permintaan Steve. Dia berkata tanpa ragu-ragu, "TN Rothschild, yakinlah bahwa kami dapat membagikan semua data kami melalui antarmuka kapan saja." Steve tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, saya suka berbisnis dengan orang seperti Anda." Setelah antarmuka data dibuka, informasi orbit satelit Anda juga akan disinkronkan. Di masa depan, apa yang menjadi fokus pengambilan gambar satelit Anda? Orang-orangku akan memberitahumu, lakukan saja." Carl mengangguk dan berkata dengan cepat, "Oke, Tuan Rothschild, semuanya sesuai perintah Anda." 1 jam kemudian, seluruh pemegang saham Skyline menerima bagiannya dari uang akuisisi. Setelah 2,5 miliar dibayarkan, Steve bahkan tidak mau membuang waktu untuk menandatangani kontrak. Jadi dia segera menelepon Charlie dan melaporkan kepadanya, "TN Wade, akuisisi Skyline pada dasarnya telah selesai. Kita bisa mulai terhubung ke database dan mengambil data." Charlie sangat gembira. Sebagai orang Cina, dia tidak bisa membeli perusahaan Amerika. Tapi Steve mengambil semuanya hanya dalam beberapa jam. Efisiensi ini sungguh luar biasa. Sekarang Skyline sudah di tangan. Langkah selanjutnya adalah melihat cara menggabungkan model I dengan data Skyline untuk memaksimalkan efektivitasnya. Jadi, Charlie mengajak Maria menemui Abren dan Duncan untuk berdiskusi. Abren mahir dalam bidang teknologi, jadi dia berkata kepada semua orang, "Data di database Skyline sudah sangat besar. Perlu waktu lama bagi kami untuk mengambil data dalam jumlah besar melalui antarmuka. Jadi saya menyarankan agar kita memilih rentang regional terlebih dahulu dan membiarkan AI mengambil gambar satelit area ini dari database Skyline terlebih dahulu. Dan biarkan AI meningkatkan kualitas gambarnya. Dengan cara ini, kami dapat memusatkan daya komputasi pada area tertentu dan mendapatkan hasil lebih cepat." Duncan berkata, "Dalam hal ini, mengapa tidak memulai dengan Lagos? Dan dapatkan data gambar dari perusahaan ekstraksi minyak di dekat Lagos agar AI dapat menganalisis dan mencari tahu di mana Warriors Den ditempatkan. Mari kita kesampingkan dan cari tahu dulu." Kata-kata Duncan membangkitkan semangat semua orang. Wajah muda Maria tiba-tiba melonjak. Dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Apa yang dikatakan Inspektur Lee masuk akal. Apapun yang terjadi, kita harus mencari tahu dulu. Saudara Charlie akan menanganinya cepat atau lambat." Duncan tersenyum tipis, lalu menatap Charlie lagi dan berkata dengan serius,
Wait, kita membicarakan hal ini sebelum model AI diluncurkan. Ide saya adalah menemukan cara untuk menemukan informasi dari kantor 5 gubernur militer di sarang prajurit. Termasuk namun tidak terbatas pada lokasi stasiunnya, struktur organisasinya, dan khususnya identitas kelima gubernur besar ini. Kemudian Duncan berkata, kalau kita tekan sesuai dengan informasi yang diperoleh Pak Wade sebelumnya, yang bertanggung jawab atas Afrika di antara 5 gubernur militer seharusnya adalah kantor gubernur militer kanan, bukan? Charlie mengangguk, ya, itu adalah kantor gubernur militer kanan. Duncan berkata, maka menempatkan markas mereka di Nigeria hanyalah langkah pertama. Karena markas tentara yang tewas ini adalah milik kantor gubernur militer kanan. Itu pasti ada hubungannya dengan kantor gubernur militer kanan. Jika kita menggunakan model AI dan menggabungkannya dengan database Skyline, kami mungkin dapat menemukan petunjuk yang relevan tentang kantor gubernur militer kanan. Jika kita dapat mengambil kesempatan untuk menghancurkan markas kantor gubernur militer kanan, ini pasti akan sangat membantu Warriors Den. Pukulan besar. Mata Charlie berbinar dan mereka bertanya kepadanya. Ide spesifik apa yang dimiliki Inspektur Lee? Duncan menjawab, untuk memikatmu ke dalam perangkap. Warriors Den telah mempersempit petunjuk keberadaan mereka di Nigeria menjadi 7 atau 8 ladang minyak. Namun, jika Anda ingin mengetahui siapa yang secara spesifik berasal dari 7 atau 8 ladang minyak ini, Anda masih harus pergi ke Nigeria dan kemudian mengungkap barang-barang yang diam-diam mereka edarkan. Periksa barang dan jalur pengangkutannya, lalu cari tahu yang mana dari 7 atau 8 ladang minyak yang dituju barang tersebut. Namun, kita tentu tidak bisa pergi ke Gunung Harimau karena mengetahui ada harimau di gunung tersebut. Jadi ide saya adalah karena kita sudah memiliki model AI dan bahkan memiliki data informasi di Cakrawala. Bisakah kita menggunakan AI untuk menganalisisnya dan melihat apakah ia dapat menemukan targetnya? Maria di samping bertanya dengan ragu. Inspektur Lee, sulit bagi AI untuk membuat penilaian yang akurat tanpa informasi yang tersedia cukup, bukan? Kadang-kadang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang lebih sulit kepada AI. Mereka tidak terlalu ketat. Jika pertanyaannya sulit, mereka seringkali menjawab secara tidak bertanggung jawab berdasarkan konten sepihak yang mereka ketahui. Ya, kata Duncan. Ini akan menguji seberapa berbedanya AI kami dengan AI lainnya. Kita bisa membiarkannya menganalisis masalahnya sendiri terlebih dahulu. Kemudian memaparkan proses dan dasar analisisnya setelah menarik kesimpulan. Apakah kami percaya dan menerima kesimpulannya pada akhirnya bergantung pada penilaian kami sendiri. Duncan berkata, dari kemarin hingga sekarang, saya telah mempelajari model AI ini. Kekuatan komputasinya memang sangat bertenaga. Tapi masih ada sedikit kekurangan dalam pemikiran logis. Intinya, ia lebih seperti anak jenius dan membutuhkan bimbingan dan pelatihan terus-menerus. Ide saya saat ini adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat jika saya bisa melatihnya untuk memiliki kesadaran investigasi kriminal tertentu. Charlie berkata, Inspektur Lee, sekarang kita memiliki arahan umum. Sebaiknya kita mencobanya. Antarmuka Cakrawala sudah mulai menangkap data. Dan prioritasnya adalah menangkap data Nigeria yang relevan. Anda dapat mulai melatih AI secara langsung. Duncan mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Wade, saya akan mencobanya. Kemudian, Duncan mengajukan pertanyaan kepada AI. Pertanyaannya adalah, jika salah satu dari perusahaan berikut ini kemungkinan besar menyembunyikan ribuan orang di dalam perusahaannya tanpa diketahui. Menurut Anda, mana yang paling mungkin dan mengapa? Kemudian, nama 7 ladang minyak dalam cakupan tersebut diberitahukan ke model AI. AI dengan cepat memulai pemikiran dan perhitungannya sendiri. Ini mengumpulkan informasi yang relevan tentang ladang minyak ini. Kemudian menganalisis dan membandingkan datanya. Setelah beberapa detik, ia menjawab, saya pikir perusahaan yang paling mungkin menyembunyikan ribuan orang adalah Rafael Oil. Alasannya adalah saya membandingkan informasi relevan dari 7 perusahaan minyak di Kongres Buruh Nigeria. Jumlah karyawan terdaftar di perusahaan ini paling sedikit di antara 7 perusahaan minyak. Tetapi kapasitas produksinya menempati urutan kedua di antara 7 perusahaan minyak. Rasio output per kapitanya jauh melampaui standar normal industri ekstraksi minyak Nigeria. Ini membuktikan bahwa ada lebih banyak pekerja tak dikenal yang bekerja untuknya.